wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat ilahi Robbi yang sudah memberi kita banyak nikmat, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa bertemu pada malam hari ini dalam proses sinkronus mata kuliah analisis kurikulum dan silabus PAI pada satuan pendidikan. Sholawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam Allahumma sholli alaihi. beserta keluarganya, para sahabatnya, dan kepada seluruh umatnya, dan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Pertama, masih dalam momen Idul Adha, saya mohon maaf lahir batin Bapak Ibu semuanya. Saya mohon maaf lahir dan batin, mohon dimaafkan. Mungkin selama kebersamaan dengan saya banyak melakukan kesalahan, kekeliruan, kehilafan, jadi mohon dimaafkan. Berikutnya adalah saya juga mohon maaf pada Bapak Ibu semua karena menyita waktu istirahat Bapak Ibu semua. Malam-malam kita Zoom untuk mata kuliah ini gitu tuh. Walaupun memang secara pertemuan kita sebetulnya sudah memenuhi ya Bapak Ibu ya, sudah 15 dan insya Allah minggu depan kita masuk di pertemuan 16 yaitu pertemuan terakhir untuk proses ujian akhir semester. Tapi karena menjelang ujian akhir semester mungkin uh, kita ketemu dulu deh dalam proses sinkronus ini. Sebetulnya kita ngobrol aja ya. Uh, saya yakin Bapak Ibu adalah uh, teman-teman yang sangat luar biasa, sangat hebat gitu. Dan saya yakin dengan pengalaman, dengan dedikasi Bapak Ibu punya kompetensi yang sangat luar biasa pada pemahaman kurikulum. Karena kalau rata-rata Bapak Ibu guru itu kan apa ya, selalu berhubungan dengan kurikulum kesehariannya, baik itu bentuknya silabus maupun bentuknya modul ajar atau RPP yang dalam bahasa lama. Jadi saya yakin pemahaman Bapak Ibu semuanya tentang kurikulum ini adalah sesuatu yang sudah biasa yang Bapak Ibu geluti sehari-hari di sekolah. Terlepas dari menggurui, sebetulnya prosesnya ini adalah belajar bersama. Kalau ini sifatnya remember, mungkin mengingatkan ya, kita sama-sama belajar, sama-sama mengingatkan, dan dalam proses yang ujung-ujung akhir, ini kan ujung-ujung akhir, karena kalau terakhir itu di pertemuan 16. Pada pertemuan lalu, kita sebetulnya sudah membahas tentang kurikulum secara umum ya, pengetahuan dasar kurikulum terkait itu, kurikulum itu sebetulnya apa gitu, hakikat kurikulum itu apa, kemudian komponen kurikulum. Kalau tidak salah, kita sudah dialog itu pada sinkronus sebelumnya. Pada sinkronus yang hari ini atau malam hari ini, saya mencoba untuk sifatnya mengingatkan, bukan menggurui, tapi mengingatkan kembali, dan saya yakin Bapak Ibu sudah terkait dengan kurikulum merdeka. Kita tahu bersama bahwa kurikulum adalah sesuatu yang dinamis, yang selalu berkembang, mengikuti proses perkembangan masyarakat, mengikuti proses perkembangan psikologi peserta didik, mengikuti proses perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Tentunya dalam kondisi seperti itu, kurikulum tidak statis.
Tentunya harus berkembang mengikuti dengan tadi kebutuhan, perkembangan, karakteristik yang unsur-unsur yang melingkupinya, baik itu terkait tadi ilmu pengetahuan dan teknologi, masyarakat, kemudian peserta didik itu sendiri, perkembangan dunia pendidikan di kita. Eh, kita tahu bahwa keberadaan kurikulum merdeka adalah proses pengembangan dari kurikulum sebelumnya, yaitu kurikulum 2013. Kurikulum merdeka merupakan kurikulum yang memberikan ruang uh, yang lebih fleksibel kepada lembaga pendidikan, dalam hal ini adalah sekolah, kepada guru, dan kepada peserta didik. Kurikulum Merdeka mencoba untuk memberi ruang bagi tadi komponen sekolah, komponen guru, komponen peserta didik untuk merdeka dalam tanda kutip. Saya pakai tanda kutip karena ya walaupun merdeka tetap kita punya koridor gitu. Kita tetap punya koridor tentunya. Semerdeka apapun dalam artian sebebas apapun tetap kita ada koridor, ada aturan dalam berkehidupan. Ini juga sama. Kita tetap punya koridor, artinya punya rambu-rambu mesti harus seperti apa dan lain sebagainya, ada tata aturan. Tetapi ya tadi kurikulum merdeka ini memberi ruang yang lebih fleksibel. Kenapa lebih fleksibel? Karena memberi ruang pada sekolah untuk mendesain, ya, memilih uh, proses kebijakan di lokalnya. Misalkan kita kenal kan di kurikulum merdeka itu ada istilah fase. Fase itu biasanya terdiri dari dua, dua tingkat, dua tingkatan kelas. Misalkan fase A itu adalah tingkatan kelas 1 dan kelas 2. Nah, di kurikulum merdeka itu guru, sekolah, guru, siswa, bahkan orang tua dan komite sekolah itu diberi ruang untuk memilih uh, apa dulu nih yang dipelajari misalkan untuk di kelas 1 dan 2. Materi apa dulu, tentang apa dulu. Itu kan diberi ruang untuk memilih. Artinya diberi ruang fleksibilitas yang seperti itu. Materi apa dulu sehingga uh, itu harapannya dari konsep kurikulum merdeka ini harapannya uh, materi itu akan sesuai dengan kebutuhan di sekolah tersebut. Kebutuhannya seperti apa? Tentunya memperhatikan tadi kan. Jadi kemungkinan besar antar sekolah satu dengan sekolah yang lain itu berbeda pemilihannya. Pemilihan topik, misalkan topik bahasan antara misalkan akidah dulu kah? Atau misalkan dalam materi PAI ya, akidah dulu kah? Ataukah misalkan fikih dulu kah? Atau yang lainnya. Itu kan artinya di situ kita diberi keleluasaan. Jadi diberi keleluasaan baik pada sekolah, guru, orang tua, kemudian siswa maupun pihak-pihak yang terkait untuk mendesain seperti apa. Dan kita tahu bersama bahwa lagi-lagi kurikulum itu adalah sebuah konsep perencanaan. Namanya juga rencana. Tanpa ada pelaksana, ya mohon maaf, akan stuck di konsep yang bagus tanpa ada implementasi. Jadi di kurikulum yang bagus, kurikulum itu butuh adanya pelaksana yang memahami konsep kurikulum itu sendiri. Dalam hal ini adalah guru. Dan dalam proses kurikulum merdeka tentunya prosesnya itu adalah berpusat pada siswa, peserta didik gitu tuh. Jadi hampir sebetulnya ini hampir semua kurikulum ya
berpusat pada peserta didik. Artinya proses pembelajarannya ya tadi disesuaikan dengan karakteristik, kebutuhan, disesuaikan dengan bakat minat, disesuaikan dengan kemampuan peserta didik. Gitu. Kemudian juga diharapkan ketika berpusat pada siswa, proses pembelajarannya itu memberi ruang untuk siswa itu aktif, aktif yang ya aktif dalam proses pembelajarannya, aktif untuk dia berimajinasi, bergerak, mengembangkan kemampuannya, mengembangkan bakatnya, eh, tanpa ada penekanan yang itu sifatnya mempressure secara mental. Artinya diberi ruang untuk itu, untuk siswa diberi ruang untuk aktif sesuai dengan tadi bakat minat, dia berimajinasi, dia menuangkan ide dan lain sebagainya. Tentunya proses aktifnya siswa ini harus terbimbing, tidak Mohon maaf los Ibu, ya. suaranya terlalu kecil. Mungkin kurang Oh, dekat sama mikrofon Ibu. oh, bentar. Suaranya jelas tapi kecil. Ah, ya, sekarang sudah jelas, masih Ya, kecil. dari tadi jelas Ibu, cuma memang kurang agak volumenya kurang. Ah, sekarang sudah keras. Ya, udah mending dari tadi. Ya. Ah, jadi mohon maaf saya mungkin agak ulang ya. Jadi ada beberapa sebetulnya yang menjadi ciri dari kurikulum merdeka adalah fleksibilitas, memberi ruang lebih fleksibel kepada sekolah, kepada guru, kepada peserta didik, bisa juga eh, kepada orang tua dalam hal ini. Tentunya pihak sekolah akan bermusyawarah dengan orang tua maupun dengan komite untuk menentukan misalkan terutama di kelas rendah ya atau di kelas bawah tingkat pendidikan dasar itu akan melibatkan orang tua dan komite untuk menentukan materi apa dulu dan lain sebagainya. Dengan adanya eh, perjenjang dengan adanya fase tahap fase. Proses pembelajaran kurikulum merdeka berpusat pada siswa. Kita berharap dengan berpusat pada siswa pembelajarannya sesuai dengan kebutuhan siswa, baik itu terkait dengan perkembangan psikologinya, terkait dengan minat bakatnya, terkait dengan pengembangan kompetensi atau kemampuan yang lainnya. Begitu juga berpusat pada siswa itu, kita berharap siswa bisa aktif dalam proses pembelajaran, aktif menuangkan ide, aktif berkreasi, aktif berimajinasi, tentunya dengan bimbingan guru, tidak kita lost control, tidak pembiaran. Kemudian dalam kurikulum merdeka juga kita tahu bersama bahwa setiap orang punya kekhasan masing-masing. Maka dalam kurikulum merdeka juga pembelajarannya berbasis berdiferensiasi, artinya memahami bahwa setiap anak itu berbeda, memahami itu. Baik secara misalkan secara gaya apa ya, gaya belajar gitu. Kayak belajarnya berbeda mungkin antara satu dengan yang lain. Kemudian apa ya, latar belakang sosial gitu. Itu juga mesti diinikan. Sehingga ketika proses pembelajaran guru harus eh, melakukan proses itu. Mencoba untuk mengakomodir perbedaan-perbedaan yang ada di peserta didik. Karena dalam kurikulum merdeka salah satu cirinya adalah
pembelajarannya mengakomodir perbedaan atau berdiferensiasi. Sehingga ini berimbas pada pemilihan metode, pemilihan strategi, pembelajaran, kemudian pendekatan yang digunakan. Tentunya pendekatannya yang sifatnya humanis gitu tuh, karena kemudian dalam proses kurikulum merdeka kita kenal pendekatan yang sifatnya deep learn. Itu sih arah dari apa pembelajaran berdiferensiasi, ya. Berusaha untuk mengakomodir perbedaan yang ada pada siswa, baik itu terkait dengan kemampuan belajarnya, terkait dengan gaya belajarnya, maupun terkait dengan background. Harapannya guru memahami itu dalam prosesnya, sehingga setiap anak potensinya itu berkembang secara baik. Kemudian dalam kurikulum merdeka kita kenal ada profil pelajar Pancasila. Keberadaan ini jelas bahwa dalam kurikulum merdeka itu mengembangkan karakter selain mengembangkan kemampuan atau kompetensi yang sifatnya kognitif, kompetensi yang sifatnya skill. Di kurikulum merdeka juga mengembangkan karakter yang itu bisa kita lihat dengan adanya profil pelajar Pancasila dalam setiap modul ajar yang dibuat oleh guru. Pasti di situ di modul ajar itu kan komponen kita kan ada komponen yang sifatnya deskripsi umum atau identitas, kemudian ada komponen yang sifatnya inti, ada komponen yang sifatnya penutup. Nah, di komponen kegiatan pembelajaran itu ada pengembangan P3, profil pelajar Pancasila, walaupun nanti berikutnya kita akan bicara juga P5, proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang itu sifatnya berdiri sendiri, yang di luar mapel, di luar pembelajaran jam pelajaran ya gitu. Tapi dalam modul ajar pastinya ada komponen yang harus dikembangkan dari P3 itu, profil pelajar Pancasila, sebagai penguatan bahwa kurikulum merdeka itu memperhatikan memperhatikan fokus juga pada pengembangan karakter selain pada pengembangan kompetensi. Kemudian di penguatan kompetensi kita tahu bersama bahwa ini adalah era yang kompetitif gitu tuh. Kompetitif. Bagaimana kita menyiapkan peserta didik kita untuk bisa survive dalam menghadapi tantangan abad 21. Maka dalam proses penguatan kompetensi itu seorang guru sejatinya dia mendesain proses pembelajarannya dengan keterampilan abad 21 dengan 4C-nya. Dengan 4C-nya, saya yakin Bapak Ibu ini sudah hafal karena Bapak Ibu terapannya setiap hari. Ada proses berpikir kritis, ada proses apa lagi kira-kira? Kreatif, ada proses komunikatif, berkomunikasi, kemampuan berkomunikasi, dan ada proses kolaboratif. Jadi critical thinking, kreatif, komunikatif, dan kolaborasi itu yang menjadi
salah satu yang kita asah dalam proses pembelajaran atau di kurikulum 2000, kurikulum Merdeka, mohon maaf. Jadi keterampilan-keterampilan itu juga mesti diasah gitu. Selain penguatan pada karakter lewat P3-nya, profil pelajar Pancasila. Nah, kalau tadi profil pelajar Pancasila itu masuk dalam modul ajar yang termasuk apa yang ada di desain modul ajar, pengembangannya di karakter, ada lagi penguatan yang lebih apa ya, lebih dikuatkan lagi dalam P5, proyek penguatan profil pelajar Pancasila, yang itu jadwalnya itu di luar jadwal mata pelajaran, dan itu sifatnya kolaboratif dengan mapel lain. Sifatnya ada proyek di situ juga. Mohon maaf, saya melihat selain penguatan karakter, juga penguatan keterampilan abad 21 juga terasa. Bagaimana anak berpikir kritis, menganalisis proyeknya, gitu. Mengamati, kemudian menganalisis proyeknya, kemudian bagaimana anak atau peserta didik kemudian punya kreativitas, bagaimana proyeknya itu menjadi lebih apa ya, lebih baik, lebih bagus, kemudian lebih, misalkan apakah itu dibuat lebih efektif dan efisien, apakah itu dibuat lebih menarik. Nah, itu kreativitas peserta didiknya. Kemudian karena ini adalah kerja tim, maka tentunya kemampuan berkomunikasi itu juga diasah. Bagaimana mengkomunikasikan ide dia, bagaimana dia menghargai perbedaan, bagaimana menuangkan ide dalam bentuk misalkan laporan portofolio, atau dalam bentuk lagi desain proyek misal. Itu bentuknya gambar, apakah itu bentuknya proyek-proyek yang lain, kan kolaboratif. Karena ini adalah teamwork, kerja sama tim dalam satu kelompok, biasanya P5 itu diselesaikan. Itu sebetulnya harapan dari P5. Mudah-mudahan di lapangan tidak bergeser gitu. Tidak bergeser yang sibuk orang tuanya, tidak ya. Tetapi yang sibuk adalah siswanya gitu tuh, untuk bergerak menyelesaikan proyek-proyek itu. Itu sebetulnya terlihat jelas ya ketika proyek ini berjalan, ya tadi penguatan karakter dan penguatan keterampilan abad 21 itu terlihat sekali. Bagaimana juga siswa mencoba untuk, tentunya dengan bimbingan guru ya, karena siswa itu kan butuh bimbingan. Penguatan tentang nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai nasionalisme, gitu, nilai-nilai kebangsaan tertanam dalam diri peserta didik yang kemudian dibawa dalam kehidupan sehari-hari. Gitu. Itu ya. Kemudian apa lagi? Kalau dalam kurikulum 13 kita tematik, sekarang kurikulum Merdeka itu kan sifatnya mapel. Mungkin ini akan penyederhanaan pada struktur, mungkin ya, struktur kurikulumnya lebih fleksibel karena adanya fase tadi yang sudah saya jelaskan di awal. Karena struktur kurikulumnya Kasih lebih teteh satu, fleksibel. kasih teteh satu. Karena Teteh satu, teteh satu kak. Abang permennya satu tuh. Karena sekolah memiliki keleluasaan untuk tadi mengembangkan kurikulum yang sifatnya lokal. Lokal itu kurikulum yang sifatnya mungkin kurikulum operasional deh. Kurikulum operasional yang sesuai dengan kebutuhan
hmm, kebutuhan peserta didik, kebutuhan sekolahnya gitu. Karena tadi uh, konteks lokal itu kan berbeda-beda. Lagi kita tahu bersama bahwa kualitas pendidikan di kita itu kan sangat heterogen, tidak homogen. Kemungkinannya seperti itu. Kemudian harapannya ada penyederhanaan materi mungkin ya. Karena sifatnya mapel lebih sederhana daripada tematik. Sehingga harapannya proses pembelajaran dengan pendekatan deep learning itu berjalan. Kemudian juga proses asesmennya lebih pada apa ya? Melihat pada proses itu berjalan. Jadi lebih pada tes formatif, lebih pada tes atau asesmen ya, lebih pada asesmen diagnostik, kemudian asesmen formatif dibanding kemudian ujuk-ujuk hasil gitu. Itu sebetulnya. Tapi tidak juga menghilangkan tes sumatif ya. Tidak juga menghilangkan proses hasil, tapi prosesnya itu ya itu yang kemudian rekamannya lebih diperkuat, penekanannya lebih kuat di situ, di diagnostik dan formatif, sehingga harapannya guru bisa memantau progres yang ada dalam diri siswa, baik terkait progres kognitif, sikap maupun keterampilan. Dan penilaian tentunya ya kognitif, afektif, dan psikomotor. Itu. Dan yang agak berbeda mungkin kalau di kurikulum 2013 kita kenal ada KI 1, 2, 3, 4. Kemudian ada KD. Tapi di kurikulum Merdeka kita kenal dengan adanya CP. CP, kemudian TP, kemudian ATP. Ada ATP, itu sih sebetulnya terkait ini kurikulum 2000, kurikulum Merdeka. Kemudian ada, kalau kita lihat fase-fasenya, ada fase pondasi. Fase pondasi itu adalah fase di TK, kemudian fase A, kelas 1 dan 2 SD atau MI, fase B, kelas 3 dan 4, fase C, kelas 5 dan 6, fase D, kelas 7 sampai 9, kemudian fase E, kelas 10, dan fase F, kelas 11 dan 12. CP dari fase A adalah kemampuan membaca, kemampuan dasar ya. Membaca, menulis, kemudian berhitung, kemudian karakter, pembentukan karakter. Bagaimana anak belajar berdisiplin, belajar bertanggung jawab, belajar membaca, belajar menulis, belajar berhitung, belajar mengerjakan tugasnya, belajar antri. Kemudian kelas 3 dan kelas 4 dalam masuk fase B ini CP-nya terkait dengan literasi, numerasi, kemudian anak sudah bisa diajak berpikir logis dan komunikasi. Coba untuk dia berkomunikasi. Jadi CP-nya pada tataran literasi, numerasi, kemudian berpikir logis dan mengkomunikasikan, mampu berkomunikasi. Betul. Kemudian kelas 5 dan kelas 6 atau fase C itu sudah anak sudah masuk di pemahaman konsep. Konsep mendalam artinya sudah
menanyakan ini kenapa seperti ini dan lain sebagainya. Sudah berpikir kritis pada pemecahan masalah misalkan yang disodorkan oleh gurunya. Jadi seperti itu. Kalau ini berjalan dengan baik, maka mohon maaf, kasus anak yang tidak bisa membaca itu sejatinya tidak ini, tidak terjadi. Kalau prosesnya terbimbing dengan baik. Kemudian fase D di tataran SMP, MTS, fase D itu kelas 7 sampai kelas 9, SMP MTS, itu pada CP-nya ke ini ya, ke pendalaman konsep dan keterampilan bersosial anak bagaimana, karena di masa-masa itu adalah berpikir kritisnya anak sudah jalan, rasa ingin tahunya tinggi, kemudian diajak untuk memahami konsep lebih dalam itu sudah bisa. Kemudian diajak untuk masuk di tataran konsep akademik juga sudah bisa, artinya sudah mulai serius untuk belajar, itu sudah bisa kita tatap. Kemudian juga anak sudah mampu untuk bagaimana dia menghargai temannya, bagaimana dia menghargai nilai di tingkat SMP itu. Jadi keterampilan sosial juga menjadi titik poin untuk kita sasar gitu. Ya tentunya pemecahan masalah tetap menyertainya ya. Kemudian kelas 10 atau fase E itu adalah, mohon maaf suara saya terdengar dengan Dengar baik. Bu, aman. Alhamdulillah. Fase E adalah kelas 10. Kelas 10 itu apa ya? Kelas 10 itu kan anak dari SMP masuk ke SMA, itu adalah memperkuat kompetensi dasar yang sudah dilalui di tingkat jenjang sebelumnya. Di SMP itu ada konsep akademik, keterampilan sosial, kemudian problem solving juga gitu. Di kelas 10 penguatan itu sehingga ketika masuk di fase F atau kelas 11 dan kelas 12 harapannya anak sudah bisa memahami, karena tadi keterampilan sosial ya, tentunya keterampilan sosial juga dia harus mengenal dirinya dulu, sehingga di kelas 11 dan 12 anak sudah bisa ditarik, dia sudah bisa memahami dirinya, saya minatnya di apa ya, saya kemampuannya di mana ya, saya potensinya di mana ya, saya mau ngambil apa ya, saya mau pengen seperti apa ya nantinya. Misalkan mau kuliahnya mau ambil jurusan apa ya, dan lain sebagainya. Jadi sudah diajak kelas 11, 12 itu sudah diajak untuk menata diri pada misalkan kesiapan dirinya pada tataran tadi, pengenalan dirinya, pengenalan potensi-potensi dirinya, kemudian guru juga mendampingi untuk memberikan wawasan terkait dengan proses pembelajaran di perguruan tinggi, proses bagaimana hidup di luar sekolah, gitu, dalam artian apakah ada yang mau akan berwirausaha, gitu.
kemudian apakah ada yang mau masuk di dunia kerja, apakah ada yang mau masuk di perguruan tinggi, itu tantangan-tantangannya, problem-problemnya ya dikomunikasikan, kemudian dipetakan sehingga anak tidak dalam tanda kutip tidak menjadi ketakutan, tetapi menjadi kesiapan untuk kesiapan dirinya memasuki dunia yang di luar sekolah ketika dia sudah jadi mentalnya sudah disiapkan untuk masuk seperti itu. Masuk di apakah di pembelajaran perguruan tinggi, apakah itu di dunia kerja, apakah itu di masyarakat, apakah itu dia akan mengambil usaha dan lain sebagainya. Jadi selain pada penguatan yang sifatnya akademik, juga mentalnya seperti itu disiapkan. Itu sebetulnya. Yang menjadi ini banget mungkin hari ini masih agak banyak dibahas adalah kurikulum merdeka dengan pendekatan deep learning. Deep learning itu kan pembelajaran mendalam. Mencoba untuk melakukan proses pembelajarannya dengan pemahaman bermakna. Artinya ketika belajar, ya belajarnya punya makna. Belajarnya bisa dibilang bermanfaat untuk dirinya dan bermanfaat untuk berkehidupan. Sehingga ciri dari deep learn itu adalah sejatinya membangun kesadaran gitu. Membangun kesadaran siswa sadar bahwa dia belajar, ngapain ya belajar, tujuan dia belajar apa ya, dia paham. Dan manfaat dari belajar dia paham. Jadi ketika dia belajar itu paham tentang apa yang ia pelajari itu manfaatnya untuk apa, dia belajar untuk apa gitu. Jadi pembelajarannya pastinya ini menghubungkan apa yang dia terima dengan dirinya, dengan kehidupannya, baik kehidupan diri maupun kehidupan masyarakat. Itu kesadaran yang idealnya yang terbangun dari proses kurikulum merdeka yang menggunakan pendekatan deep learning. Kemudian kalau tadi mindful, kesadaran, kemudian berikutnya adalah tadi bermakna, punya makna, meaningful. Materi-materi itu bermanfaat bagi kehidupannya, bermanfaat bagi kehidupan nyata dia di masyarakat. Dikaitkan dengan pengalaman dia, dikaitkan dengan kebutuhan dia, dikaitkan dengan kehidupan dia sehari-hari. Sehingga berasa, iya, kenapa saya mesti begini dan lain sebagainya. Kemudian berikutnya adalah menyenangkan. Deep learn proses pembelajarannya sejatinya menyenangkan. Tentunya menyenangkan yang koridornya yang benar ya. Ya koridornya yang ya benar lah. Mohon maaf ya. Kan sekarang tanda kutip sekali lagi. Ada ini ya, mohon maaf tidak semua, mungkin ada 1-2 sekolah yang kemudian karena menyenangkan ya udah joget-joget, karena menyenangkan ya sudah pembelajarannya tadi mohon maaf banget
uh, itu gitu. Bukan berarti ini ya, tapi kita mesti bijak, mesti arif, memaknai menyenangkan. Tentunya menyenangkan dalam proses pembelajaran yang membangun iklim akademik, membangun iklim karakter positif, membangun iklim moral yang baik. Tidak menyenangkan tanda kutip panggung yang tanda kutip. Paham ya? Jadi menyenangkan dalam arti kegiatan belajar mengajarnya itu menyenangkan di koridor, sekali lagi di koridor akademik, di koridor moral, di koridor karakter positif. Itu bagaimana mendesain itu belajarnya enak, karena misalkan kita melakukan eksperimen ke alam, lihat misalkan lihat bagaimana anatomi katak dan lain sebagainya, bagaimana misalkan katak berkembang gitu, kemudian lain sebagainya, sehingga lebih menyenangkan, anak terlibat aktif, lebih ringan karena pembelajarannya dilihat, dirasakan, dialami oleh siswa gitu, dengan pendekatan yang seperti itu ya. Sehingga dengan seperti itu ya harapannya pastinya ini berpusat pada siswa. Harapannya anak bisa didorong untuk berpikir kritis, kreatif, dan jangan lupa anak diajak untuk melakukan reflektif, karena kan bermakna itu kan pasti anak melakukan. Kita yuk bareng-bareng melakukan refleksi untuk apa dan lain sebagainya. Dan karena kalau belajar sendiri mungkin agak tanda kutip kemana ya saya harus nanya, ada titik jenuh dan lain sebagainya. Boleh dibuat kelompok sehingga ada mengasah bagaimana komunikasi, bagaimana proses berkolaborasi, tim kerja. Jadi itu. Di proses ini juga sejatinya mengintegrasikan antara pengetahuan, keterampilan, dan sikap sehingga menjadi positif. Itu sebetulnya kita bicara tentang deep learning. Ini mungkin ini sifatnya mengingatkan pada diri saya mungkin biar tidak terjadi tanda kutip di luar sana gitu tuh. Ketika kita menyampaikan materi mungkin di ini, terutama di sekolah-sekolah, materi yang harus kita ingat adalah sampaikan tentang konsepnya. Jadi ketika kita menyampaikan, kita usahakan tidak meninggalkan 4 unsur. Pertama adalah terkait dengan konseptual, kemudian terkait dengan prosedural, terkait dengan faktual, dan terkait dengan metakognitif. Itu. Jadi kalau misalkan yuk kita pakainya PJBL, Project Based Learning. Yuk kita pakainya PBL, Problem Based Learning. Jangan ujuk-ujuk anak diberi problem, anak diberi project, tanpa kita memberikan konsep pengetahuan dasarnya. Kita tidak memberikan tentang konsepnya, tentang pengetahuan konsep itu sendiri, dalam hal ini adalah konseptualnya. Kita tidak memberikan
apakah ada dalam materi itu adalah prosedur yang mesti ada dalam, misalkan, maaf, terkait dengan zakat itu kan ada prosedurnya. Baik itu terkait dengan kadar zakat, penerima zakat, kemudian terkait dengan konseptualnya zakat itu apa, zakat itu apa, kemudian terkait dengan prosedurnya tadi kadar zakatnya, itunya, kemudian penerimanya itu kan prosedural. Kemudian faktualnya ya dibawa ke kontekstual di realita kehidupan. Kemudian jangan lupa metakognitif. Metakognitif adalah sama-sama melakukan reflektif sehingga anak sadar, oh ternyata materi zakat itu begini-begini, baik sekali. Itu. Sehingga kalau kita sebagai pendidik melakukan ketika menyampaikan pembelajaran itu, kita menyampaikan 4 unsur tadi, harapannya, maaf, tidak terjadi anak tidak ngerti konsep dasar, jangan sampai nanti anak ditanya rukun Islam ada berapa nggak tahu. Nah kadang mungkin terlewat karena fokus ke PJBL dan PBL. Jadi sebelum memberikan PBL atau PJBL, berikan dulu konsepnya, proseduralnya, faktanya, faktualnya, dan metakognitifnya. Baru kemudian anak diberi tugas untuk PJBL atau PBL. Sehingga ketika soal analisis untuk pemecahan masalah juga, dia sudah dapat pengetahuan dasar. Bagaimana anak bisa menganalisis kalau misalkan pengetahuan dasarnya itu belum dipahami. Sehingga kita tidak, anak-anak kita, siswa kita, itu tidak kehilangan akar ini, akar pengetahuan. Pengetahuan dasarnya nggak hilang. Itu ya. Kemudian tampilan abad 21 ya tadi C4. Berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif. Di keterampilan abad 21 ini sebetulnya ada beberapa kompetensi yang mendukung ya untuk proses menghadapi abad 21. Ada terkait dengan literasi digital, terkait dengan literasi informasi, terkait dengan literasi media, terkait dengan karakter dan etika, terkait dengan kemampuan adaptif, beradaptasi, kemudian terkait dengan sejauh mana kita punya motivasi, sejauh mana kita punya produktivitas, sejauh mana kita punya kemandirian. Itu yang apa ya? Yang mestinya kita perkuat gitu. Ketika menghadapi abad 21 di samping 4C-nya. Pikir kritis, kreatif, komunikatif, kolaboratif, kita juga mesti memberikan dampingan pada tadi literasi digital, literasi informasi, literasi digital tentunya bagaimana anak bisa memilah, memanfaatkan teknologi yang ada gitu. Kemudian literasi informasi terkait anak bagaimana menyerap, menganalisis, kemudian dari hari menganalisis, kemudian mengevaluasi informasi yang dia dapat. Jadi tidak diterima
eh, adanya, tetapi juga apakah ini informasi ini baik atau tidak, informasi ini eh, berguna atau tidak, itu mesti diajarkan untuk itu. Karena sekarang itu kan informasi kenceng banget, kalau anak-anak tidak diajarkan seperti itu ya khawatirnya nanti serap-serap aja. Begitu juga dengan literasi media, sama bagaimana dia memahami kemudian menilai media ini eh, baik tidak gitu. Medianya sih netral gitu, cuma eh, kita yang menggunakan, kita pengguna pemakai. Pengguna pemakai itu apakah kita menggunakan media itu sebagai ajang untuk apa ya? Ya seperti itu kan ini. Jadi seperti itu. Kemudian eh, jangan lupa karakter dan etika. Karena karakter dan etika itu kan ini banget. Bagaimana terkait dengan, misalkan, terkait dengan integritas, terkait dengan kejujuran, terkait dengan tanggung jawab, terkait dengan disiplin, bla 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 gitu. Banyak lagi yang itu menjadi kunci bagaimana anak-anak kita bisa menghadapi abad 21 yang kompetitifnya lumayan tajam, kemudian arusnya juga tajam, arus media, arus informasi, dan lain sebagainya. Maka keberadaan karakter dan etika mesti kita jaga banget. Kemudian kemampuan beradaptasi, karena kenceng, karena pesat banget, maka anak-anak kita untuk bisa beradaptasi pada perubahan yang sifatnya cepat banget ini. Karena kompetitifnya tinggi, maka kita juga dituntut untuk punya etos untuk memotivasi diri agar kita punya nih, kita punya ini, nih kita punya ini gitu. Artinya kita dituntut untuk aktif menghasilkan sesuatu yang positif, produktivitas, dan kita juga mesti mandiri ya. Kan kita nggak mungkin bergantung terus kan. Ketika kita bicara kompetitif kan yang pertaruhannya adalah kompetensi diri. Maka harus mandirinya harus terjaga. Itu ya. Apalagi sih? Kira-kira apa lagi Bapak Ibu? Ternyata sudah mau masuk jam 9. Jam 9 Ibu. Iya. Ada yang dari NTT yang selisih 2 jam dengan kita. Iya, mohon maaf banget ini Bapak Ibu. Itu mungkin ya terkait dengan UAS. Mohon maaf Bapak Ibu. Insya Allah mungkin polanya ada ya. Ada, insya Allah ini insya Allah. Ada soal yang sifatnya multiple choice yang seperti kemarin di UTS. Tapi Bapak Ibu, mohon maaf, disiapkan untuk membuat modul ajar. Mungkin modul ajar nanti pengumpulannya di apa ya kalau proyek kayak di Google Drive ya? Oh, Di nanti Google kami Drive. buatkan Ibu. Ya. Iya, untuk modul ajar itu bebas Bapak Ibu, temanya, kelasnya bebas. Silahkan Bapak Ibu pilih gitu. Membuat satu modul ajar. Nanti dikumpulkan di Google Drive Cosma atau PJ. Nanti untuk soal multiple choice-nya biasa dikerjakan di LMS Pilar. Insya Allah soalnya 20 seperti kemarin. Itu Bapak Ibu.
Siap, Dan Ibu. kalau bisa modul ajarnya nanti syukur-syukur hari Jumat udah selesai. Nanti PJ mengirimkan link Google Drive-nya ke saya sudah penuh. Ya, siap, Ibu. Itu Bapak Ibu ya. Mohon maaf ini di teman-teman mungkin ini sudah malam banget. Mohon maaf lahir Jam batin. 10 malam, Bu, di Lombok. Oh, mohon maaf Ibu. Mohon maaf. Di Lombok sudah Untuk jam 10, sudah waktunya modul istirahat. ajarnya bebas ya, kelasnya ya. Boleh bebas Bapak. Boleh Tingkatan bebas. Tapi SD, SMP, mapel SMA, tingkatan SD, SMP, SMA bebas, tapi PAI. mapel PAI. Ya, Perlu siap, PAI. Ibu. Bebas. Barangkali kan teman-teman ngajarnya ada yang di SMP, ada yang di SMA, ada yang di SD, maka disesuaikan ya. Itu Bapak Ibu, saya mohon maaf lahir batin sekali lagi. Selama kebersamaan mungkin saya banyak melakukan kekeliruan, mohon dimaafkan dan jujur ini adalah merupakan sebuah kehormatan bagi saya bisa ketemu dengan Bapak Ibu yang sangat luar biasa. Saya banyak belajar dari Bapak Ibu semua. Guru-guru hebat, guru-guru luar biasa, penuh dedikasi. Saya salut jemur untuk Bapak Ibu semua. Ya. Tetap semangat Bapak Ibu, tetap berjuang, tetap dedikasi dengan Bismillah gitu. Nah, sekali lagi, saya mengapresiasi positif dedikasi Bapak Ibu semua. Terima kasih sudah mendidik anak-anak kami di sana gitu dengan baik. Saya nitip generasi penerus ada di tangan Bapak Ibu semua. Mungkin saya karena saya sih sudah sepuh Bapak Ibu, mungkin saya entah berapa tahun lagi akan pensiun. Entah berapa tahun lagi pensiunnya. Itu ya Bapak Ibu ya, saya Ya. nitip banget dan Semoga panjang sekali umur, lagi Ibu. amin, 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 amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih banyak Bapak Ibu terus lah Bu, doanya. kena awet Iya, nom. amin, amin. Sehat-sehat semuanya. Mudah-mudahan aktivitas kita selalu dimudahkan, dilancarkan, diberi Amin, kesuksesan, amin, amin. keberkahan, dan selalu Mohon doanya Ibu. mendapat, ya, selalu mendapat ridha Allah Subhanahu Wa Taala, selalu mendapatkan perlindungannya. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Sukses berkah ya Bapak Ibu untuk semuanya. Amin, Salam amin. buat keluarga di sana, salam buat teman-teman di sana, salam buat siswa-siswa di sana atau santri di sana. Terima kasih banyak, Bapak Ibu luar biasa hebat. Terima Salut. kasih Ibu. Iya, sehat-sehat semua. Mudah-mudahan silaturahmi kita tetap berjalan, tetap terjalin, walaupun misalkan kita sudah tidak ketemu lagi dalam mata kuliah. Mudah-mudahan silaturahmi kita masih tetap terjaga ya Bapak Ibu. Amin. Sekali lagi, Amin. terima kasih. Terima kasih banyak. Dokumentasi, Pak. Iya, dokumentasi silahkan. Mohon maaf saya Ya, pakai HP. oke, tidak apa-apa, Bu. Boleh Mangga kameranya on, dibuka semua semua. Bapak Ibu Oke. kameranya on. Nanti saya abe-abe. Sudah on semua Saya ini. Oke, Ya Allah. tolong Bapak Ibu yang masih belum on cam, di on cam kan dulu 5 detik. Oke, saya hitung ya. 1, 2, 3. Yang halaman 2, nah, lagi. 1, 2, 3. Oke, sudah Ibu. Iya. Terima kasih sekali lagi terima kasih. Mohon maaf. Selamat beristirahat, sukses berkah, sehat-sehat, selalu dalam Amin, lindungan amin. Allah dan ridha Amin, Allah. amin. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Mohon maaf
Mohon maaf lahir batin, mohon Oke, dimaafkan. sama-sama Ibu. Ya, Kita yang harus minta Sama-sama, maaf, Bu. Bu. Kita yang muda, Bu. Angga, Assalamualaikum. Mohon maaf, saya izin dulu Waalaikumsalam. ya. Waalaikumsalam Oke, Bu. Oke, Bu. warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih. Terima kasih.